Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 10 Agustus 2022, Pesta Santo Laurentius, seorang diakon martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 12, ayat 24 sampai dengan ayat 26. Pada suatu saat, Yesus berkata kepada Andreas dan Filipus, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes dalam warta sabdanya yang kita renungkan bersama ini menjelaskan tujuan dari kehidupan iman, yaitu bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian, tidak ada kemenangan tanpa penyerahan, tidak ada buah tanpa korban. Pastinya ada satu keindahan jikalau benih itu mati dan memenuhi tujuannya. Seandainya sebuah benih dapat berbicara, benih itu pasti akan mengeluh karena ditanam di tanah yang gelap dan dingin. Namun satu-satunya cara supaya benih itu dapat mencapai tujuannya adalah dengan cara ditanam. Ini merupakan hal yang sangat lazim kita ketahui dalam dunia pertanian, bukan? Bahwa dari satu biji benih yang ditanam akan menghasilkan banyak buah saat ia menjadi tumbuh besar. Sebab biji tidak akan efektif dan berguna jika tetap disimpan saja seperti apa adanya. Hanya saat ia dilemparkan di tanah yang dingin, ditanam dalam tanah, maka lama-kelamaan ia akan bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, hanya dengan mengorbankan hidup, orang akan mendapatkan hidup itu. Sebaliknya, orang yang mencintai hidupnya seringkali didorong oleh dua macam tujuan, yaitu oleh nafsu mementingkan diri sendiri dan oleh keinginan untuk rasa aman. Di sini kita mendapatkan suatu pemahaman bahwa orang perlu membiarkan diri untuk ditanam seperti gandum di dalam tanah, menanggalkan kepentingan diri dan mau untuk menjadi pribadi yang menghasilkan buah. Menanggalkan kepentingan diri berarti mau untuk berkorban, mau untuk berbagi kehidupan. Pada titik ini, kasih yang sesungguhnya nampak. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran tentang biji gandum ini tentunya berlaku untuk Santo Laurentius yang kita rayakan pada hari ini. Seorang diakon gereja awal yang dibunuh sebagai martir Kristus pada masa pengejaran Kaisar Valerian pada tahun 258 Masehi. Memang ayat ini berlaku untuk para martir, namun tidak kurang berlakunya bagi kita semua orang beriman. Saudara-saudari yang terkasih, catatan-catatan tradisi pada abad keempat mengisahkan tentang tanggapan berani dari Santo Laurentius terhadap permintaan antek-antek Valerian untuk memberikan harta kekayaan gereja. Dikisahkan bahwa pada keesokan harinya, Laurentius muncul dengan banyak sekali orang miskin dan cacat dari kota Roma, semua yang dilayani oleh diakon Laurentius. Di hadapan para pejabat kekaisaran, Laurentius menyatakan, "Inilah harta kekayaan gereja." Untuk keberanian ini,
atau mungkin kekurang ajaran, Laurentius dibakar hidup-hidup. Saudara-saudari yang terkasih, jika darah para martir merupakan benih bagi gereja, lalu di mana tempat kita sekarang? Kiranya tidak terlalu banyak dari kita yang akan dipanggil olehnya untuk menumpahkan darah sebagai martir Kristus. Maka dengan demikian bagaimana kita dapat membantu gereja untuk berakar dan bertumbuh? Jawabannya, dengan sukarela merangkul kemartiran kecil-kecilan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita memilih untuk menyangkal atau mengesampingkan diri kita sendiri untuk menolong orang-orang lain, atau ketika kita memutuskan untuk berdiri tegak demi Injil Yesus Kristus, maka kita pun dapat dikatakan sudah dan sedang bergabung dengan para martir seperti Laurentius pada waktu kita ikut ambil bagian dalam korban Kristus bagi dunia. Kita sungguh dapat berbuah bagi kerajaan Allah. Ingatlah, Santo Laurentius telah meneladani Yesus Sang Guru dan rela ditanam lalu menghasilkan sukacita iman yang mendalam, yaitu menghasilkan buah yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tolonglah aku agar mau dan mampu untuk memilih mengikuti Engkau dengan sepenuh hidupku. Aku ingin mengosongkan diriku sendiri agar dengan demikian aku dapat melayani orang-orang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.